Nah, ini Gizmo. Kan udah masuk Ya. nih. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Shalom Agent Superbook semuanya. Kembali lagi bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Wah, senang banget kalian hari ini sudah bersemangat. Siapa yang hari ini bersemangat untuk berpetualang? Katakan siap. 1, 2, 3. Siap. Oke. Wah, seneng ya kalau setiap minggu kita bisa terus belajar firman Tuhan. Apalagi kalau bareng teman-teman nih. Kalian suka ngajakin teman-teman kalian nonton Superbook Kids Club nggak? Ayo ajakin supaya kita bisa bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Oke? Wah, kita sudah mendapatkan pertanyaan. Saatnya kita melihat apa ya pertanyaannya. Shalom Detektif Nanda dan agen-agen Superbook. Kenalin, nama aku Sinta dari Gereja BNKP Kota Gunung Sitoli, lingkungan Nasara Bahiri. Aku mau nanya dong, apa sih buktinya kalau kita sudah benar-benar menerima Tuhan Yesus? Tolong dijawab ya detektif. Terima kasih. Shalom. Wah, pertanyaan kalian makin kesini kok makin keren ya. Baiklah kalau begitu akan kita jawab. Saatnya kita mencari clue. Betul. Oke, ada di mana? Di sini. Sip ya. 1, 2, 3. Apa ini? Kita cari dulu yang lain ya. Selanjutnya ada di mana? Di bawah. Oh. 1, 2, 3. Tak tahu loh. Ya, kita cari yang lain aja dulu ya. Di mana? Oke, ini yang terakhir. Siap ya, 1, 2, 3. Wow, gambar apa ini? Kita tidak tahu apa arti dari clue ini. Saatnya kita untuk mencari jawabannya. Ayo kita berangkat. Gizmo di mana ya? Gizmo, di mana kamu? Gizmo. Jen bantuin panggil Gizmo yuk. 1, 2, 3. Gizmo. Gizmo. Ih, ada kupu-kupu. Wah, bagus banget. Nah, ini Gizmo. Detektif, apakah kamu melihat kupu-kupu? Lihat, tadi dia ke arah sana tuh terbangnya, bagus banget. Terus dia terbang jauh banget. Yah, padahal aku mau melihat dia. Ya sudah deh, detektif pasti mencari aku. Aku sudah mendengar ada yang memanggil aku dari kejauhan. Iya Gizmo, aku sama Agent seperti biasa nih mau minta bantuan kamu. Aku dapat clue ini. Apa ya ini? Seperti sebuah siklus yang berputar-putar. Aku tahu. Itu adalah siklus metamorfosis sempurna yang terjadi pada kupu-kupu. Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan selama perkembangan berlangsung. Pada kupu-kupu terjadi metamorfosis sempurna karena perubahan bentuknya yang sangat berbeda. Dari telur hingga kupu-kupu. Telur kupu-kupu akan menetas lalu menjadi ulat. Ulat akan makan daun-daunan lalu menggunakan air liurnya membuat selimut dan membuat dia tertutup selimut yang disebut dalam fase kepompong. Lalu jika sudah saatnya, kepompong itu akan terbuka dan keluarlah
kupu-kupu. Terima kasih Gismo. Tapi nih apa hubungannya ya dengan bukti kita sudah menerima Tuhan Yesus? Metamorfosis kupu-kupu tadi kan perubahan hewan menjadi sesuatu yang lebih indah. Kalau kita sebelum kita menerima Tuhan Yesus kan kita adalah manusia yang berdosa. Nah, berarti setelah menerima Tuhan Yesus, kita juga harus berubah dong. Gak boleh lagi ada bentuk yang sama, gak boleh lagi hidup di dalam dosa. Tapi harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus mengubah pikiran kita, sikap kita, ucapan kita, sehingga semuanya itu mengarah kepada Tuhan. Oh, jadi itu artinya. Betul. Wah, terima kasih ya Gismo. Wah, seneng banget deh kamu selalu bantuin aku sama agent. Kalau gitu, aku pamit dulu ya, soalnya masih ada tugas yang belum selesai nih. Oke detektif, semangat! Oke deh, dadah! Halo, Profesor Rena! Wah, halo Detektif Nanda. Lagi ngapain nih, pegang-pegang tanah? Lagi mau mengamati pertumbuhan biji, Kak. Wow. Coba lihat nih bijinya nih. Oh iya, bijinya seperti ini. Kelihatan tapi kayak clue aku hari ini deh. Ini biji apa Kak? Ini biji bunga mawar. Kalau gitu kita lihat sama-sama pertumbuhannya ya. Oke. Jadi setelah kita memasukkan tanah subur ke wadah, kita masukin dulu nih. Kan udah masuk nih. Kita itu akan memasukkan biji-biji tadi, bibit-bibit ini ke tanah ini. Ini ya bijinya ya. Bijinya kita masukin. Nah, kita tutup lagi kali ya. Ya. Kita timpa lagi. Nah, terus apa aja yang dibutuhkan supaya biji ini bisa tumbuh, Detektif? Butuh air, Ya, sinar matahari, ya, dan nutrisi. betul banget. Setelah besar, bijinya akan jadi seperti ini deh. Wow. Terus apa hubungannya ya sama bukti kalau kita itu sudah benar-benar menerima Tuhan Yesus? Kita semua kan pasti senang nih kalau melihat bunga yang kita tanam itu hidup dan mekar. Cara supaya kita bisa hidup dan mekar adalah dengan rawat, dengan memberi air, sinar matahari, dan perawatan lainnya. Betul. Nah, begitu juga dengan kita. Saat kita menerima Tuhan, kita bisa merawat hubungan kita dengan Tuhan. Dengan cara berdoa, membaca Alkitab, dan bersekutu. Oh, jadi itu maksudnya. Jadi bukti kita menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh adalah kita mau merawat hubungan kita dengan Tuhan. Caranya tadi berdoa, membaca Alkitab, dan bersekutu. Betul banget. Oh gitu. Terima kasih ya Profesor. Kalau gitu aku sama Ejen mau pergi lagi ya. Soalnya masih ada clue yang selanjutnya. Oke. Dadah. Semangat. Dadah. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati agar aku bisa menjadi anak yang baik dan bisa melakukan kehendak-Mu. Tuhan, aku ingin selalu memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Aduh, gimana nih? Aku bantuin apa enggak ya? Tapi kalau aku bantuin nanti aku dibully.
Udahlah, daripada dibully, mendingan aku pergi aja. Enaknya duitnya aku beli apa ya? Beli makanan, mainan, atau apa ya? Ayo lo, kenapa kamu sendirian di sini? Aku lagi nungguin istirahat, Kak. Iya sih, tapi kenapa kamu langsung sembunyiin uangnya? Kan aku juga nggak akan minta. Atau jangan-jangan Enggak, Kak. Enggak, aku nggak mencuri kok, Kak. aku kan nggak bilang kamu mencuri. Sebenarnya aku ngambil uang ini, Kak. Dari siapa? Tadi si Jojo jatuhin uangnya. Jadi aku ambil deh. Oh gitu, lain kali kamu nggak boleh kayak gitu ya. Itu kan tidak mencerminkan kalau kamu itu anak Tuhan. Kalau anak Tuhan kan nggak mengambil apa yang bukan milik dia. Kamu anak Tuhan kan? Iya, Kak. Nah, kalau kamu beneran anak Tuhan, kamu itu harus membuktikan, bukan cuma ngomong doang. Nih kan ada kasih tahu ya. Buktinya kalau kita benar-benar anak Tuhan itu kita nggak akan suka berbuat dosa. Terus kita juga nggak suka tuh ngeliat orang yang berbuat dosa. Pokoknya sih kita nggak sama kayak dunia ini lagi, tapi kita hidup serupa seperti Tuhan. Sebenarnya hari ini aku udah berbuat banyak kesalahan, Kak. Tadi teman aku ada yang diejek, tapi aku nggak bantuin. Terus aku ambil uangnya si Jojo. Aku nggak hidup sesuai yang Tuhan mau. Mulai hari ini aku janji deh, Kak, aku akan hidup yang sesuai Tuhan mau. Wah keren, bagus-bagus. Nih ya kan Anda mau ingetin juga nih buat Jocelyn. Kita itu harus mencerminkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Jadi kita itu nggak boleh terus hidup dikuasai oleh dosa. Kita harus hidup dikuasai oleh Tuhan. Jadi kita bisa minta Tuhan dengan cara berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati kehidupan kita dengan baik. Oke? Oke, Kak. Oke deh, Kak. Kalau gitu aku kembaliin uang ini dulu ya. Oke. Salam ya buat Jojo. Ya. Makasih, Kak. Dadah. Kalian lagi nyari apa? Uang aku hilang. Itu uang mau dipakai buat beli buku. Oh, mana ya? Yang ini bukan uangnya. Iya. Kamu nemu di mana? Oh, tadi pas kamu lagi jalan, uangnya jatuh. Jadi aku ambil deh. Tadinya sih aku mau beliin buat mainan atau makanan. Tapi nggak jadi deh. Ah, makasih banyak ya Jocelyn. Iya. Oh iya, tadi aku lihat kamu ngebully Ben ya? Kamu nggak boleh kayak gitu. Sebagai anak Tuhan, kita itu harus saling mengasihi, bukan mengejek. Coba kalau kamu yang diejek, pasti sedih kan rasanya? Sekarang mendingan kamu minta maaf dulu deh ke Ben. Ya sih. Kayaknya aku sering bikin Ben nangis deh. Mungkin lebih baik aku minta maaf kali sama Ben. Iya, ayo. Ben, kalian minta maaf ya karena sering ngejekin kamu. Terima kasih ya kalian udah minta maaf. Aku juga selalu maafin kalian kok. Kisah Alkitab apa ya? Kalian ada yang ingat nggak? Hah, di aplikasi. Oh iya, bener juga kenapa aku nggak kepikiran ya? Oh,
aplikasi ini ya. Kalian udah pada download belum? Hah? Ada yang belum? Nih, kalau yang belum download namanya Superbook Kids Bible. Langsung aja kalian download karena ada animasi, ada games, ada juga profil toko Alkitab. Makanya kalian harus cepet download supaya bisa belajar Alkitab dengan menyenangkan. Sekarang aku udah tahu nih siapa yang ada di clue kita. Dia adalah Petrus. Nah, sekarang kita mau lihat nih apa yang terjadi pada Petrus dan apa hubungannya dengan Tuhan Yesus. Kalian pasti penasaran kan? Ayo kita lihat sama-sama aja videonya. Bawa dia ke Kayafas. Buka gerbang. Yesus harus disidang oleh Kayafas. Apa yang terjadi? Orang ini Yesus dari Nazaret. Membuat semua keributan karena ia menyatakan dirinya anak Allah. Imam besar Kayafas akan menentukan nasibnya. Masuk! Hei! Yohanes, Petrus, cepat! Yohanes, Tolong, biarkan temanku masuk. Petrus, ikuti aku. Yohanes, ini semua jadi kacau. Cepat, tidak ada waktu lagi. Dengar aku. Yesus membiarkan mereka menangkapnya. Kau yang berusaha menghentikan mereka. Mungkin bukan itu yang diinginkan Yesus. Apa yang dia inginkan? Kejadian malam ini tidak masuk akal. Sangat kacau. Bagaimana Yesus bisa menjadi raja? Ia telah ditangkap oleh pengawal dari orang yang ingin ia pimpin. Petrus, ingat apa yang Yesus katakan. Kita harus pergi. Ikuti aku. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Hai, aku Gizmo. Ini adalah masa terburuk dalam hidup Petrus. Dia menyangkali Yesus, dia hancur dan malu. Tapi 50 hari kemudian, setelah kebangkitan Yesus, Petrus berbicara di depan orang banyak, bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus telah dibangkitkan, sedang kami adalah saksi-saksinya. Sekarang ia duduk di tahta tertinggi di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Petrus adalah pengikut, juga sahabat Yesus. Dia sangat dekat dengan Yesus dan juga salah satu murid yang dipilih untuk berjalan bersamanya. Tetapi Petrus menyangkal Yesus. Petrus, sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau telah menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Bukan hanya Petrus yang berdosa. Aku berkata kepadamu, seorang darimu akan serahkan aku. Yudas menjual Yesus dan murid-murid yang lain meninggalkannya.
Banyak murid bersembunyi dari orang Roma atau keramaian, dan yang lain melarikan diri. Kenyataannya, walaupun kita mencoba untuk baik, tetap sulit untuk taat. Kadang seperti tidak ada harapan, tapi Tuhan Yesus bisa memulihkan kita seperti Petrus. Setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri pada Petrus dan murid-murid di pinggir Danau Galilea. Di tempat yang sama saat Yesus memanggil Petrus. Di danau ini juga, Yesus menenangkan badai, menunjukkan kuasanya atas yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yesus menyembuhkan banyak orang di kota sekitar Danau Galilea dan datang untuk menyembuhkan yang terluka dan mencari yang terhilang. Dia memberitakan kabar baik pada semua orang. Yesus bertemu Petrus di sini, mengingatkan kisah mereka bersama, berbagi makanan, yang mengingatkan perjamuan terakhir sebelum Yesus ditangkap. Dalam perjamuan terakhir, Yesus bercerita bagaimana dia mengorbankan dirinya untuk dosa kita. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, ditumpahkan bagi manusia demi pengampunan dosa. Yesus menubuatkan kematiannya di kayu salib, korban yang membayar dosa Petrus, juga dosa kita. Ketika Yesus menubuatkan bahwa Petrus akan menyangkalnya, dia juga berkata, "Dan ketika kau kembali padaku, kuatkan saudara-saudaramu." Bahkan sebelum Petrus berdosa, Yesus mengatakan kalau dia akan dipulihkan. Yesus sudah menyiapkan jalan pulang untuk Petrus, bahkan sebelum dia menyangkal. Kita juga punya jalan kembali kepada Tuhan. Yesus membayar harga dosa kita ketika dia mati di kayu salib. Alkitab berkata, "Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita." Petrus berdosa dan minta ampun karena tidak taat. Dia mengingat pengampunan yang Yesus berikan, dan Yesus memulihkannya. Lalu Petrus melangkah dengan berani untuk menyampaikan kasih Yesus pada dunia. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sama seperti Petrus yang mungkin selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi ternyata dia tidak benar-benar menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Makanya dia menyangkal Tuhan Yesus, seseorang yang ia kenal. Tapi ketika Petrus benar-benar mengenal dan menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya, dia jadi berani mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara lantang kepada banyak orang. Saat kita sudah benar-benar menerima Tuhan Yesus, kita nggak akan malu lagi, tapi kita akan bangga dan mau supaya semua orang merasakan kasihnya Tuhan Yesus. Wah, bener lagi, yeay! Akhirnya kita berhasil memecahkan 3 cluenya. Kalian siap sekarang kita mau kemana? Kita akan ke rumah Kak Heavy. Ada berita apa ini Kananda? Yuk semangat Aku sama banget. Ejen berhasil lagi nih. Wah, kasih tepuk tangan dong adik-adik yang ada di rumah. Wah, kami penasaran nih. Apa sih ya yang kalian dapatkan hari ini ya? Oke, jadi kesimpulan dari hari ini itu adalah kalau kita sudah benar-benar menerima Tuhan Yesus, hidup kita itu akan berubah menjadi seperti yang Tuhan Yesus mau. Kita juga akan menjaga hubungan kita dengan Tuhan supaya terus dekat. Dan kita akan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada semua orang. Betul sekali Kananda. Wow, keren. Benar sekali Kananda. Jadi menerima Tuhan Yesus bukan hanya omongan doang ya, tapi kita harus ada tindakan juga, harus ada perubahan. Dan hari ini kami mau ajak kita semua adik-adik yang ada di rumah untuk nyanyi satu lagu, judulnya Aku Berubah. Oke. Aku Berubah ya. Sama-sama belajar ya, yang belum tahu kita sama-sama belajar. Kita harus ajak adik-adik yang ada di rumah untuk sama-sama belajar lagu ini. Ya, siap, berdiri semuanya. Oke. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Dari awal ya?
berdosa. Sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Betul sekali kan Anda. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Dari awal. Aku berubah karena Yesus. Betul. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Yesus mati bagiku. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Sebab Yesus di hatiku. Sekali lagi. Sebab Yesus di hatiku. Wow, keren. Kita pasti akan berubah kalau Tuhan Yesus ada di hati kita. Wow. Terima kasih ya Ejen karena kalian sudah menemani Detektif Nanda untuk memecahkan pertanyaan dari teman kita. Tepuk tangan dong buat Nanda. Dan Kananda dan Kak Hevi dan segenap tim Superbook Indonesia, kami juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya buat Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang terus dengan setia bersama Superbook Indonesia mendukung pemuritan anak-anak di Indonesia dan menjadi berkat buat mereka. Betul sekali. Kami juga hari ini mau mengajak untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang tergerak nih hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR code yang ada di sebelah sini supaya semakin banyak lagi anak-anak yang percaya dan mengenal Tuhan. Nah, dan jangan lupa juga untuk terus dukung Superbook Indonesia dengan cara follow semua sosial media kita dan juga subscribe juga YouTube channel Superbook Indonesia. Dan juga ajak teman-teman juga untuk share tentang Superbook Indonesia. Supaya banyak teman-teman juga yang tahu tentang Superbook Indonesia. Yeay, terima kasih. Terima kasih semuanya. Misi kita hari ini selesai. Wow. Kalau kalian ada yang mau bertanya, kalian bisa langsung aja kirim videonya ke DM Superbook Indonesia. Kalau gitu, Detektif Nanda pamit. Kak Hevi pamit. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Dadah. God bless you.